Baiklah teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, saya moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teori-teori yang melandasi dorongan kreativitas yang dipresentasikan oleh kelompok 3, yang dimana kami beranggotakan 4 orang, yaitu Lola Angela dengan NIM 2102272. Selanjutnya yaitu ada Elva Reza dengan NIM 21022016. Yang ketiga ada Salma Fadila dengan NIM 2202022166. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Mutiara Sukmaireni dengan NIM 21022080. Teori-teori yang melandasi dorongan kreativitas pada mata kuliah kreativitas anak usia dini yang diampu oleh Ibu dosen Nur Hazizah MPD. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai teori-teori yang melandasi dorongan kreativitas yang akan dibacakan oleh Salma. Kepada Salma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan teori yang melandasi dorongan kreativitas. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi dorongan kreativitas yaitu motivasi intrinsik. Terbagi menjadi satu keingintahuan. Anak-anak secara alami ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Rasa ingin tahu ini mendorong mereka untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan menemukan cara baru untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kesenangan. Anak-anak senang bermain dan belajar. Ketika mereka terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan, mereka lebih cenderung untuk menjadi kreatif. Yang ketiga, yaitu kepuasan. Anak-anak merasa puas ketika mereka dapat menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Rasa puas ini dapat mendorong mereka untuk terus menjadi kreatif. Yang keempat yaitu tantangan. Anak-anak menyukai tantangan. Ketika mereka dihadapkan dengan tugas yang menantang, mereka lebih cenderung untuk berpikir kreatif untuk menemukan solusi. Yang kedua yaitu kondisi eksternal. Terbagi menjadi yang pertama lingkungan yang mendukung. Anak-anak lebih kreatif ketika mereka berada di lingkungan yang mendukung kreativitas. Lingkungan yang mendukung menyediakan anak dengan sumber daya, ruang, dan waktu untuk mengeksplorasi dan bereksperimen. Yang kedua yaitu orang tua dan pengasuh yang kreatif. Orang tua dan pengasuh yang kreatif dapat menjadi model peran bagi anak-anak. Ketika anak-anak melihat orang dewasa dalam hidup mereka menjadi kreatif, mereka lebih cenderung untuk menjadi kreatif sendiri. Yang ketiga yaitu pengalaman yang kaya. Anak-anak memiliki banyak pengalaman lebih cenderung untuk menjadi kreatif. Pengalaman ini dapat berupa apa saja, mulai dari bepergian ke tempat baru hingga mencoba makanan baru. Yang keempat yaitu pendidikan yang kreatif. Pendidikan yang kreatif dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi kreatif. Pendidikan yang kreatif menyediakan anak dengan kesempatan untuk belajar melalui bermain, mengeksplorasi, dan bereksperimen. Selanjutnya, teori-teori yang berkaitan dengan dorongan kreativitas. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis. Teori ini menyatakan bahwa kreativitas didorong oleh energi psikis yang berasal dari konflik internal. Yang kedua, teori humanistik. Teori ini menyatakan bahwa kreativitas adalah bagian inheren dari sifat manusia. Orang-orang terlahir dengan kebutuhan untuk aktualisasi diri, dan kreativitas adalah salah satu cara untuk mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga yaitu teori kognitif. Teori ini menyatakan bahwa kreativitas adalah proses berpikir yang melibatkan kombinasi ide-ide baru yang sudah ada. Yang keempat, teori sosiokultural. Teori ini menyatakan bahwa kreativitas adalah produk dari interaksi sosial. Orang-orang belajar menjadi kreatif dengan mengamati dan meniru orang lain. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salma atas pemaparan materi mengenai teori yang melandasi dorongan kreativitas. Selanjutnya yaitu mengenai menyusun konsep teori dorongan kreativitas yang akan dipaparkan oleh anggota kelompok saya yaitu Lola Angela. Kepada Lola dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai menyusun konsep teori dorongan kreativitas.
Pertama di sini ada teori psikoanalisis. Teori ini menjelaskan bahwa kreativitas adalah suatu hasil mengatasi suatu masalah yang biasanya dinilai sejak masa kanak-kanak. Dan yang kedua ada teori Sigmund Freud, yaitu proses kreatif dan mekanisme pertahanan atau defense mekanis yang merupakan upaya secara tak sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide-ide yang tidak bisa diterima dan tidak menyenangkan. Yang ketiga ada Carl Jung, yaitu ketidaksadaran memainkan peranan yang penting dalam kreativitas tingkat tinggi. Maksudnya alam pikiran yang tidak didasari dibentuk oleh masa lalu pribadi dengan adanya ketidaksadaran kolektif yang akan menimbulkan penemuan teori seni dan karya baru lainnya. Yang keempat yaitu teori humanistik. Di sini teori humanistik menjelaskan bahwa kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat tinggi. Selanjutnya ada Carl Rogers, yaitu kreativitas ditimbulkan melalui interaksi pribadi yang unik dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada Abraham Maslow, yaitu manusia memiliki naluri-naluri dasar yang menjadi nyata yang berguna untuk kebutuhan primitif yang muncul pada saat lahir dan kebutuhan tingkat tinggi ikut berkembang sebagai proses kematangannya. Dan yang terakhir ada Csikszentmihalyi, yaitu kreativitas muncul karena sifat keturunan bawaan atau genetic predisposition untuk ranah tertentu. Misalnya orang dengan pendengaran tajam dan peka dengan berbagai jenis suara akan menjadi pemain musik atau pekerjaan yang berhubungan dengan suara. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan materi mengenai menyusun konsep teori dorongan kreativitas yang telah dipaparkan oleh Angela. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan kreativitas bagi anak usia dini. Nah, kami mendapatkan 5 cara mengembangkan kreativitas bagi anak usia dini, yang dimana diantaranya yang pertama yaitu pengembangan kreativitas melalui penciptaan produk atau yang disebut dengan hasta karya. Kegiatan ini memberikan anak kesempatan untuk menggunakan imajinasinya untuk membentuk suatu bangunan atau hal yang ada di khayalannya. Nah, yang kedua yaitu ada pengembangan kreativitas melalui imajinasi. Sebelumnya, imajinasi merupakan hal efektif yang berguna untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, bahasa, efektivitas anak. Nah, yang ketiga yaitu ada pengembangan kreativitas melalui eksplorasi. Eksplorasi tersebut yaitu adalah penjelajahan. Nah, penjelajahan lapangan dengan tujuan agar memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama hal-hal yang berhubungan dengan sumber alam. Tujuan eksplorasi adalah untuk mengelaborasikan dan menggunakan kemampuan analisis sederhana ketika mengenal suatu objek. Yang keempat yaitu ada pengembangan kreativitas melalui proyek. Pembelajaran ini dilakukan oleh anak guna melakukan pemahaman lebih dalam mengenai suatu topik pembelajaran yang diminati oleh suatu anak atau beberapa anak. Yang terakhir yaitu ada pengembangan kreativitas melalui bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain. Nah, melalui komunikasi dengan bahasa, maka seluruh pikiran dan perasaan dapat disampaikan oleh anak tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang mengklasifikasikan teori dorongan kreativitas yang akan dipaparkan oleh anggota kelompok saya, yaitu ada Elva Reza. Kepada Elva Reza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi teori dorongan kreativitas. Kreativitas seseorang agar bisa terwujud membutuhkan dorongan dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik maupun dari lingkungan luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik untuk kreativitas. Setiap anak memiliki kecenderungan ataupun dorongan agar dapat mewujudkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga menjadi matang. Dorongan ini
mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas seseorang. Dengan ini juga merupakan motivasi primer untuk kreativitas jika individu membentuk hubungan baru dengan lingkungannya, guna upaya menjadi diri sendiri. Dorongan yang ada pada setiap orang dan sifatnya internal, namun membutuhkan kondisi yang tepat untuk diekspresikan. Yang kedua yaitu kondisi eksternal yang mendorong perilaku kreatif. Lawrence menekankan bahwa dukungan dan dorongan dari luar merupakan hal yang penting dalam pengembangan kreativitas individu. Menurutnya, lingkungan keluarga menjadi yang pertama dan utama dalam mendukung ataupun menghambat berkembangnya kreativitas. Selain itu, guru juga memiliki peran yang penting. Jika usia prasekolah keluarga juga memiliki andil, maka ketika anak masuk usia sekolah, guru sangat diharapkan menjadi pendukung untuk meningkatkan kreativitas anak. Selanjutnya, menurut pengalaman Roger dalam psikoterapi adalah dengan mampu menciptakan kondisi keamanan dan kebebasan psikologis yang akan mengoptimalkan timbulnya kreativitas. Yang pertama, keamanan psikologis. Yang pertama, menerima individu dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki. Yang kedua, mengusahakan tidak adanya evaluasi yang bersifat mengancam. Yang ketiga, memberikan pengertian secara empiris, empatis dengan mengenal dan ikut menghayati perasaan, pemikiran, tindakan, sudut pandang anak dan tetap menerimanya sehingga anak merasa aman. Yang kedua, yaitu kebebasan psikologis. Jika orang tua maupun guru memberikan anak kesempatan untuk bebas mengekspresikan pikiran maupun perasaannya secara simbolis, maka anak akan dapat merasakan apa yang ada dalam dirinya. Anak akan mampu mengekspresikan emosinya dalam hal yang lebih nyata. Misalnya ketika marah, anak tidak harus mengekspresikan dengan cara memaki atau memukul. Dapat dilakukan dengan ekspresi simbolis, misalnya melalui gambar. Sekian pemaparan materi dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Alfareza yang sudah memaparkan mengenai mengklasifikasikan teori dorongan kreativitas. Nah, dari semua paparan materi kelompok 3 tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kreativitas anak usia dini merupakan aspek penting dalam perkembangan mereka. Kreativitas memungkinkan anak untuk mengeksplorasi dunia di sekitar mereka, belajar memecahkan masalah, dan mengembangkan pemikiran yang kritis. Nah, ada dua faktor utama yang mendorong kreativitas anak. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, yang kedua yaitu ada kondisi eksternal. Nah, beberapa konsep teori dorongan kreativitas yaitu teori psikoanalisis, teori Sigmund Freud, teori Carl Jung, teori humanistik, teori Carl Rogers, Abraham Maslow, dan Csikszentmihalyi. Kreativitas seseorang agar bisa terwujud membutuhkan dorongan dari dalam diri sendiri atau yang dikenal dengan motivasi intrinsik maupun dorongan dari luar dorongan dari lingkungan luar yang bisa disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, itulah paparan materi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.